Sobat Hukum semuanya, kembali lagi di podcast Ngopor Isbat, ngobrol profesi hukum iseng-iseng bermanfaat. Nah, Sobat Hukum semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Hakim Mahkamah Syariah, tetapi berbeda negara dengan episode pertama nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait Upin Ipin mau jadi Hakim Mahkamah Syariah. Wah, gimana tuh? Nah, untuk itu kita akan bahas dengan pembicara yang udah aku hadirkan di depan kalian nih. Ada Kak Sucita dan juga Kak Dea yang akan menemani kita untuk membahas terkait Hakim Mahkamah Syariah yang ada di Malaysia. Karena Upin Ipin teman-teman. Nah, oke. Nah, sebelum itu biar Afdol kenalan dulu nih Kak Sucita dan juga Kak Dea gitu. Oke. Boleh disapa Kak. Halo Gita dan halo Sobat Hukum semuanya. Nama aku Anissa Sucita Fitri dari FHUI Angkatan 2019. Oke, halo Kak Sucita, kemudian ada Kak Dea juga. Halo Sobat Hukum semua, aku Dea Putri Maros dari FHUI 2019. Oke, halo Kak Dea. Oke, pada kesempatan kali ini langsung aja ke pertanyaan pertama yang ingin aku ajukan itu terkait dengan syarat-syarat untuk jadi Hakim Mahkamah Syariah yang ada di Malaysia gitu. Kira-kira seperti apa ya? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai syarat-syaratnya, aku mau kasih tahu dulu nih kalau ternyata Mahkamah Syariah itu terdiri dari beberapa tingkatan. Nah, tingkatan pertamanya dikenal dengan Mahkamah Rendah Syariah yang kewenangannya mengurusi perkara perdata, jinayat, atau pidana Islam. Kemudian untuk tingkatan yang kedua ada Mahkamah Tinggi Syariah. Nah, untuk Mahkamah Tinggi Syariah ini kewenangannya sama dengan Mahkamah Rendah Syariah, akan tetapi untuk mengurusi perkara-perkara di tingkat banding. Kemudian yang terakhir ada mahkamah paling tinggi yaitu Mahkamah Rayuan Syariah yang setara dengan tingkat kasasi di Indonesia. Nah, untuk pimpinan dari masing-masing tingkatan tadi itu menyesuaikan nama mahkamahnya juga. Jadi kalau di Mahkamah Rendah Syariah dikenal dengan Hakim Mahkamah Syariah. Kemudian kalau Mahkamah Tinggi Syariah itu Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dan untuk Rayuan Syariah sebutannya Ketua Hakim Syariah. Begitu Gita. Oke, terima kasih. Jadi cukup menarik ya, ternyata banyak juga tingkatannya dan istilahnya juga agak asing juga kalau di telinga aku ya. Nah, kemudian nih aku mau tanya terkait dengan kewenangannya sendiri itu. Apakah kewenangan hakimnya sama atau mengikuti kewenangan dari Mahkamah Syariahnya sendiri ya Kak Sucita? Ya, betul sekali Gita. Jadi kewenangan Hakim Mahkamah Syariah Malaysia itu mengikuti kewenangan dari mahkamahnya sendiri. Nah, kewenangannya itu adalah seputar keperdataan Islam seperti kekeluargaan atau beberapa tindak pidana Islam yang kita kenal dengan istilah jinayat. Dan yang paling penting, hukum Islam ini hanya bisa diberlakukan terhadap warga negara Malaysia yang beragama Islam. Oke, jadi harus untuk warga negara Malaysia yang berkewarganegaraan maksudnya beragama Islam gitu. Maaf ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu nih, kalau untuk dari segi pelantikannya sendiri, untuk hakimnya tuh seperti apa ya? Oke, jadi Hakim Mahkamah Syariah di Malaysia itu dipilih dan dilantik oleh yang namanya Duli Yang Maha Mulia Sultan atau semacam raja dari masing-masing negara bagiannya. Nah, itu rajanya memilih itu berdasarkan pertimbangan atau nasihat dari Menteri Majelis Islamnya Malaysia, seperti itu. Nah, pertimbangan ini juga berdasarkan dari beberapa kualifikasi hakimnya sendiri. Kualifikasinya apa aja? Yang pertama itu harus warga negara Malaysia, dibuktikan dengan KTP-nya ya. Kemudian untuk usianya itu sangat muda, minimal boleh 18 tahun. Nah, kemudian juga harus agama Islam yang pasti. Tapi usia yang muda tadi dan syarat yang cukup sederhana tadi itu diikuti lagi dengan kualifikasi berupa pemahaman calon-calon hakim ini terhadap hukum syariah. Bentuk buktinya seperti apa? Ada ijazah namanya, ijazah tingkat 1 atau tingkat 2 yang dikeluarkan dari universitas atau instansi-instansi terkait yang diakui oleh kerajaan Malaysia. Kemudian juga harus punya gelar diploma pentadbiran agama Islam atau syariah.
kemudian juga harus lulus ujian bahasa Malaysia kayak gitu. Jadi harus pinter bahasa Malaysia, harus benar bahasa Malaysianya. Ya Pak Ci gitu. Iya benar. Kalau warga negara Malaysia tapi tiba-tiba nggak bisa bahasa Malaysia, kayaknya agak susah ya jadi hakim mahkamah syariah. Oke, ternyata kalau dilihat bisa ya, usia muda 18 tahun bisa jadi hakim, tapi kalau dilihat syaratnya lagi ya cukup challenging gitu. Iya, kayaknya kita harus akselerasi beberapa tahun baru bisa. Oke, agak gimana gitu ya. Oke, kalau gitu nih, kalau setahu aku, Malaysia sendiri kan ada negara federal ya. Nah, ada nggak sih syarat-syarat tertentu atau apakah di negara-negara bagiannya tersendiri itu punya syarat untuk pelantikan hakimnya sendiri gitu? Iya, kalau untuk kita aku ingin coba menjawab. Emang benar kalau Malaysia adalah negara federal. Nah, jadi tiap-tiap negara bagian ini punya enakmen pentadbiran agama Islamnya masing-masing. Atau kalau di Indonesia tuh kayak hukum perdata agama di Indonesia. Tapi pada dasarnya substansinya sama aja. Nah, misalnya nih aku kasih contoh, ada negara bagian Selangor, kemudian Perak, dan wilayah persekutuan. Di 3 negara tersebut, untuk menjadi hakim Mahkamah Tinggi Syariah, mereka sama-sama mensyaratkan pengalaman minimal 10 tahun sebagai hakim rendah syariah. Atau untuk menjadi ketua hakim Mahkamah Syariah di Mahkamah Rayuan, juga harus berpengalaman minimal 10 tahun sebagai hakim Mahkamah Tinggi Syariah, gitu. Oke, wah cukup komplit juga ya pertanyaan yang udah dijawab gitu sama Kak Sucita dan juga Kak Dea. Terima kasih banyak nih. Nah, untuk sobat hukum semuanya harus di-note ya. Ternyata tuh kalau dari judul kita agak susah juga ya jadi hakim Mahkamah Syariah. Apalagi Upin Ipin mau jadi hakim Mahkamah Syariah, bisa nggak ya? Kayaknya bisa nggak tuh Kak? Sih, tapi harus bener-bener sih belajarnya kayak gitu ya. Oke, kalau Susanti bisa nggak sih Kak? Harus naturalisasi dulu. Oh, naturalisasi dulu. Jadi harus punya keluarga negara Malaysia dulu kali ya. Oke. Nah, gitu teman-teman sobat hukum semuanya. Jadi itu bahasan kita terkait episode kali ini, yaitu hakim Mahkamah Syariah di Malaysia. Jadi untuk kalian warga, mungkin bukan warga negara Indonesia yang ingin jadi hakim Mahkamah Syariah di Malaysia, mungkin bisa dulu ya untuk jadi warga negaraan Malaysia dulu gitu. Nah, itu aja cukup sudah episode kali ini. Tetap stay terus di podcast Ngopor Isbat, karena selanjutnya kita akan membahas hakim Mahkamah Syariah di negara mana lagi. Tetap stay tune. Ngopor Isbat, ngobrol profesi iseng-iseng bermanfaat.